Baik, kita langsung masuk ke pembahasan dengan tema kesiapan turnamen tenis meja. Dan sebelum kita memasuki terkait kesiapan ini, kita ingin bertanya terlebih dahulu terkait sejarah ataupun kepengurusan dari cabang olahraga tenis meja ini. Dan tentunya kita menginginkan pembahasan bersama Bapak Ugro Seno. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Bardian. Jadi PTMSI yang sudah berdiri sejak tahun 1963 itu sampai sekarang berarti 59 tahun. 59 tahun. Kan? Telah mengalami beberapa pergantian ketua umum, ya kan? Dari mulai Pak Sani sampai Pak Ali Said dulu pernah ya, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung. Kemudian Bu Titik Prabowo, Pak Sapri Samsudin, kemudian ada juga Pak Trianto, sampai Datuk Tahir yang Mayapada yang sekarang One Team Press. Kemudian Datuk Tahir minta saya melanjutkan karena banyak diganggu sama oknum dari KONI waktu itu. Terus saya waktu itu masih Wakapolri 2013 diminta untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Datuk Tahir, dan sejak 2013 saya membawa PTMSI ini walaupun dalam kondisi dualisme, tapi supaya masyarakat tahu bahwa setelah mengalami beberapa kali penggantian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, PTMSI yang terakhir itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PTMSI tahun 2012. Jadi dulu sebutannya pengurus besar atau PP. Nah, kemudian 2012 menjadi pengurus pusat. Ya, jadi itu waktu diadakan Munas di Solo penggantian itu. Jadi kalau misalnya orang mendengar ada PP, ya sebenarnya PP itu masih menggunakan nama lama gitu aja. Dan dualisme ini sebenarnya sudah selesai, jadi masih terbawa sampai sekarang karena sudah ada putusan Mahkamah Agung yang inkrah yang menyatakan bahwa KONI wajib mencabut surat keputusan tentang pengangkatan ketua umum PPPTMSI waktu itu, pengurus besar Pak Marzuki Ali tahun 2000, hasil Munas tahun 2014. Nah, kemudian mereka tidak cabut, masih dilanjutkan, dipimpin lagi sama Pak Lukman Edi, kemudian Pak Datuk Tahir yang pernah jadi ketua umum PPPTMSI. Nah, Pak Datuk Tahir digugat lagi di Bauri pada tahun 2018 dan dinyatakan itu organisasi itu tidak sah. Baik, sidangnya. Nah, setelah dinyatakan tidak sah, Pak Datuk Tahir mengundurkan diri, dilanjutkan dengan semacam pergantian antar waktu oleh yang sekarang Peter Layhardi, ketua PP itu. Nah, ketua PP sekarang ya, masyarakat juga bingung, tapi ya saya bilang semua cabang olahraga harus kembali kepada undang-undang dan peraturan pemerintah, terutama peraturan pemerintah pasal 47, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007, itu pasal 47 menyatakan syarat dari induk organisasi cabang olahraga itu jelas, punya akte, berbadan hukum, diakui internasional. Kalau tanpa itu ya sebetulnya itu tidak boleh. Termasuk pasal 11 anggaran rumah tangga KONI itu juga menyatakan seperti itu. Jadi kalau sekali lagi supaya masyarakat lebih jelas bahwa sebutan PPPTMSI itu sebenarnya sudah diganti menjadi pengurus pusat Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia. Jadi itu sejak kapan terjadi dualisme itu, Pak Bro? Iya, sejak Januari 2014. Waktu itu saya terpilih hasil Munas luar biasa 31 Oktober 2013. Tapi Januari 2014 oleh Ketua Umum KONI waktu itu Pak Jenderal Purnawirantono Suratman dibikin organisasi kayak bayangan gitu. Nah, ketuanya dipilih Pak Marzuki Ali. Nah, saya kenal juga Pak Marzuki, saya tidak mau ribut di media. Saya sampaikan sama Pak Marzuki, saya coba gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Nah, di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama banding sampai kasasi Mahkamah Agung jelas KONI wajib mencabut dan membatalkan SK-nya Pak Marzuki Ali sebagai Ketua Umum PP dan segera mengukuhkan kepengurusan saya dan segera melantik. Tapi itu tidak dilaksanakan sampai detik ini. Ketua KONI sudah berubah. Jadi respon dari setiap pengurus yang ada di provinsi bagaimana?
Nah, bagi saya gini, itu. Iya, mudah-mudahan tidak ada konflik. Jadi kalau misalnya pengurus pemerintah tentu kalau dari provinsi bingung nih kiblatnya yang mana sekarang? Iya. PB atau PP? Seharusnya saya sudah sampaikan sama para gubernur ya, Ketua KONI juga, Kadipora, organisasi cabang olahraga di pusat seperti saya nih, pengurus pusat PTMSI, itu mempunyai kepengurusan di tiap provinsi, ya kan? Nah di provinsi juga sampai ke tingkat kabupaten atau kota madya. Nah induknya yang di pusat seperti saya itu harusnya gubernur, terus rekan-rekan KONI dan sebagainya itu tanya, kalau ada pengurus di provinsi, Anda induknya di mana? Oh di Jakarta Pak. Ditanya induknya, menjadi anggota federasi internasional ya? Kalau enggak berarti itu sebetulnya ilegal gitu aja. Ilegal. Karena dia akan terima nanti dari APBD, APBN, kemudian juga membuka rekening di bank pemerintah daerah atau di bank negara. Itu syaratnya harus punya badan hukum. Dan kalau mereka yang ilegal tadi dinyatakan ilegal tidak punya badan hukum, ya harusnya diproses hukum. Diproses hukum ya. Lantas evaluasinya apa sampai sekarang? Ya kalau saya melihat gini, ya sementara kondisi ini Menpora sendiri juga, Pak Menpora sudah saya surati beberapa kali ya, tidak mau tegas itu ya. Tapi nggak ada masalah. Yang penting Pak Menpora, pejabat Komite Olimpiade Indonesia itu harus berpatokan pada undang-undang, pada peraturan pemerintah, pada putusan pengadilan dan sebagainya, itu aja. Jadi jangan dibiarkan ini dualisme ini sampai berjalan berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Selesai. Tahun Ya. 2014. Ya, ketua KONI yang baru juga saya jelaskan, tapi kadang-kadang ya mungkin revolusi mental ini belum masuk ke ranah sana lah. Tapi ya kita nunggu apakah nanti akan maju ke pengadilan yang lain lagi, tapi ya kita ikuti perkembangan. Yang penting jangan sampai konflik fisik lah, itu aja. Baik, tetap profesional ya berarti ya. Iya, profesional aja. Baik, kita beralih ke Bung Wan Alfi Syahrin nih. Siap, Ada problematika nih Bang. Iya. Jadi respon sendiri dari daerah bagaimana? Di daerah tetap terjadi dualisme. Oh, di daerah juga terjadi? Iya, tetap terjadi. Berarti bukan dualisme. hanya di pusat berarti ya? Iya, itu saya buktikan ketika kita sedang melaksanakan event ini. Event sudah berjalan, tadi pagi dibuka oleh Pak Ketua Umum, Pak Ugro. Tetapi pada saat saya melaksanakan pengumuman untuk undangan peserta, itu terjadi pencekalan atlet yang akan ikut dalam turnamen ini. Padahal pencekalan atlet. Iya, atlet dilarang untuk ikut dalam pertandingan yang kita laksanakan. Padahal pada dasarnya kami melaksanakan kegiatan ini hanya untuk memeriahkan, mensemarakkan kegiatan pengukuhan pengurus provinsi PTMSI Riau yang akan dikukuhkan oleh Pak Ugro Seno langsung nanti hari Minggu jam 4 sore ya Pak di Grand Central. Tapi kami sebagai ketua panitia tetap laksanakan kegiatan. Tadi pagi sudah pembukaan, sekarang sedang berlangsung di Gor Akasia Sport Center. Baik. Tetap kita laksanakan. Jadi ketika ada 180 atlet yang mendaftar. 180 atlet yang mendaftar di kejuaraan tenis meja antar PTM seprovinsi Riau yang ditaja oleh Pengprov PTMSI Riau yang akan dilantik. Ada 30 sampai saat ini masih ada juga yang mengundurkan diri. Karena alasannya apa dia mengundurkan diri? Karena ada pencekalan dari sekelompok ya kubu PB lah ya kan. PB. Dalam hal ini memberikan tekanan kepada atlet-atlet supaya tidak mengikuti, dengan ancaman tidak bisa ikut dalam ajang Porprov yang akan kita laksanakan di bulan 9 nanti di Kabupaten Kuansing. Itu saya sangat menyayangkan sekali kegiatan pencekalan atlet ini. Jadi ada 180 atlet yang sudah mendaftar, kemudian
sekiannya ada dilakukan pencekalan. Iya, atlet-atlet produktif tentunya di U19 sampai U15 itu terjadi. Bahkan ada terjadi juga pencekalan pada ganda veteran atau pada perkumpulan tenis meja di Riau. Para atletnya tidak boleh membawa nama PTM-nya masing-masing untuk berlaga di kejuaraan ini. Tidak boleh. Sehingga dia memutuskan akan tetap ikut, tetapi tidak membawa nama PTM-nya sendiri. Barangkali itu. Jadi ada 180 atlet, kemudian ada sempat terjadi pencekalan, kemudian ada ancaman tidak dapat mengikuti ajang Porprov. Ini bagaimana Pak Ugroseno menanggapi? Ada pencekalan kemudian ada ancaman juga. Jadi masyarakat sebetulnya harus sadar, aparat harus sadar, di undang-undang sudah dijelaskan ya. Kalau Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, saya nggak tahu Undang-Undang baru mungkin sama lah isinya kalau nggak di amandemen ya. Bahwa masyarakat itu berhak memilih menetapkan cabang olahraga atau bidang olahraga apa yang mereka mau. Jadi satu manusia pun tidak boleh dilarang, dicekal untuk olahraga. Nah, ini kalau sudah mulai melarang gini sebetulnya ya mudah-mudahan ke depan lah kalau Pak Menpora misalnya jelas dibentuk saja PPNS penyidik pejabat pegawai negeri sipil di Kemenpora baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi atau kabupaten. Kalau ada warga masyarakat atau pengurus yang melakukan pencekalan seperti kejadian ini, diproses saja pakai undang-undang tentang sistem keluarga nasional atau peraturan pemerintah lainnya, supaya ini kapok gitu. Jadi jangan melarang masyarakat itu apa ya, nggak bagus lah. Saya melihat di Cina ya, olahraga digalakkan di sana, ya tiap kota membangun gor, gedung olahraga. Akhirnya angka penyalahgunaan narkoba tidak ada, hampir tidak ada, kenakalan remaja tidak ada, geng motor nggak ada, semuanya lari ke olahraga. Nah kalau ada orang yang melarang olahraga kan berarti sama dengan dia mendorong supaya generasi muda ini bisa terlibat seperti itu. Jadi semua harusnya mendorong, ayo mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Itu harusnya semboyannya seperti itu. Harus saling support lah yang berarti ya. Saya tidak pernah mengatakan ini atlet saya, ini atlet kamu. Siapapun kalau mau main tenis meja silahkan, saya tidak pernah melarang. Baik. Kalau dari panitia sendiri atau dari provinsi sendiri, apa evaluasi yang telah dilakukan dari konflik yang terjadinya? Ini menjadi catatan ya, catatan sejarah yang buruk buat kita di Riau. Menjadi catatan sejarah yang buruk ya? Segelintir atau kelompok oknum yang membuat pencekalan seperti ini sangat disesalkan sekali, karena ini merupakan wadah para pecinta tenis meja, wadah para atlet tenis meja, wadah para pelatih tenis meja untuk mempertontonkan hasil yang mereka latih selama ini, hasil yang mereka latihan selama ini. Disinilah dia membuktikan, disinilah rezekinya para atlet, karena kita dalam kejuaraan ini menggratiskan semua uang pendaftaran dan memberikan konsumsi. Oh berarti dalam ajang yang sedang berlangsung ini gratis, pendaftaran gratis? Gratis Pak. Kemudian diberikan uang pembinaan, terus kita memberikan sertifikat, piala dan medali untuk para pemenang nantinya. Itu kan merupakan uang pembinaan mereka agar lebih giat berlatih ke depannya nanti. Dan setelah ini kami dari pengurus PTMSI Provinsi Riau akan terus melakukan event-event. Akan ada Ramadan Cup nantinya di bulan Ramadan, insya Allah. Itu pesan dari Ketua Pengprov PTMSI Riau, Pak Dedi Haryanto Lubis SH kepada saya. Berarti ada yang disampaikan juga dari Pak Dedi. Iya, saya sebagai Kabid Binpres, pembina prestasi di Provinsi Riau ini sangat mensupport kegiatan-kegiatan event ini. Inilah ajang, inilah wadah bagi atlet-atlet tenis meja, bagi pelatih-pelatih Riau nantinya ke depannya. Baik, dengan adanya problem ini, kita katakan problem, memang suatu masalah. Kalau respon dari KONI ataupun dari Dispora sendiri bagaimana? Ada respon dari mereka?
Iya, kalau respon kita tetap menyurati, terus mendatangi ke KONI Provinsi Riau. Mereka mendatangi dalam artian iya, kunjungan dalam rangka, dan mereka akan berkenan hadir pada pengukuhan kami besok di hari Minggu itu jam 4 sore di Grand Central Hotel. Tetapi hanya sebagai tamu ya Pak, ya tamu dalam pengukuhan itu nanti. Mereka pun tidak bisa memberikan jaminan kepada kita siapa yang akan diutus nantinya, siapa yang legal, siapa yang ilegal. Siapa yang legal, siapa yang ilegal. Itu bahasa kasarnya Pak. Bahasa. Baik. Kalau di tenis meja kita itu bahasanya. Baik, kita tahan terlebih dahulu pembahasannya karena ini sangat menarik ya, karena ada sesuatu permasalahan yang perlu dicari titik terangnya lah berarti ya. Baik pemirsa, tentunya TVRI selalu mengingatkan pada Anda sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, kami mengundang kepada Anda untuk menelpon melalui line interaktif kami di 081176889998. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Kami mengundang para pemirsa yang ada di rumah TVRI Riau untuk bergabung melalui line interaktif kami di 081176889998 bersama narasumber yang kita hadirkan pada hari ini, yaitu Wan Alfi Syahrin SIP selaku Ketua Panitia Event Kejurda, kemudian ada Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PTM SI. Kita lanjuti ke pembahasan dari problem yang ada, permasalahan yang ada, tentu tidak lari dari pemahaman undang-undang ya Pak Ugro ya. Apakah ini legal atau tidak? Itu bagaimana penjelasannya? Iya, sebetulnya para pimpinan, terutama fungsi pemerintah di bidang olahraga dan pemuda ini kan Kemenpora nih, atau Pamenpora, itu benar-benar harus memahami amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Sebagai contoh begini, misalnya ada isu nih, untuk tenis meja itu 2019 yang di Filipina itu tidak diberangkatkan ke Filipina, padahal kita sudah melaksanakan pelatnas, ya kan? Sudah melaksanakan tryout, ya kan? Itu biayanya bukan cukup 1 M 2 M, lebih dari itu. Tiba-tiba dibatalkan sepihak, ya kan? Kita tidak menerima. Itu kan berarti kan menghalang-halangi perkembangan olahraga, dan itu nanti tetap akan kita gugat ke pengadilan perdata. Jadi saya tidak mungkin saya konflik fisik sama pemerintah, enggak. Tapi kan oknumnya kita gugat. Nah, sekarang persiapan SEA Games Vietnam nih. SEA Games Vietnam. Nanti bulan Mei. Kalau kita dihalang-halangi, berarti siapapun yang menghalang-halangi tidak mengirimkan kita, bahwa yang sah sekarang ini adalah ya pengurus pusat PTMSI induknya. Karena semua sudah dipenuhi sesuai undang-undang. Kalau dilarang ya kita gugat ke pengadilan nanti, supaya siapa yang berhak melarang atau tidak melarang untuk olahraga bermain di ajang internasional ini, ya mereka tahu ada sanksinya, ada risikonya, gitu loh. Nah, konflik-konflik seperti ini ya saya berharap sebaiknya diselesaikan di pengadilan, bisa di tingkat BAORI, Badan Administrasi Olahraga Republik Indonesia, atau di BAKI, Badan Administrasi Olahraga Indonesia, atau ya pengadilan tata usaha negara kalau itu ada putusan pemerintah, administrasi negara, atau di pengadilan perdata. Itu aja. Oke, baik. Kita coba memandang dari yang event yang sudah diberlangsungkan, yaitu PON. Kabarnya tenis meja dari Riau sendiri ya tidak mengikuti PON. Tidak mengikuti PON. Apakah itu faktornya dari dualisme itu? Jadi gini, PON itu kan melarang tidak masyarakat untuk tidak mengikuti olahraga, melaksanakan olahraga itu sudah melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Apalagi dengan
ancaman seperti itu ya, orang oknum seperti itu harusnya digugat ke pengadilan kalau dia sebagai pengurus loh. Tapi kalau itu orang gila di jalan melarang kita olahraga, kita hindari. Kita kan bukan orang gila nih. Kalau ada orang gila di jalan, kamu nggak boleh tenis meja, kita hindari aja. Tapi kalau itu pengurus, nah kita gugat ke sana. Jadi kalau mereka melarang PON, kemarin saja, ya ini karena KONI menyatakan bahwa yang sah adalah dari pengurus besar PON. Ya, tapi di PON Papua nggak dilaksanakan, gitu loh. Jadi memang tidak mengikuti PON kemarin tenis meja. Di Papua enggak, karena kalau itu penyelenggara saya bilang nggak bisa saya lawan keras di pengadilan. Memang dari tenis meja dari Riau sendiri atau secara nasional? Secara nasional nggak main. Secara nasional tidak mengikuti PON di Papua? Di Papua. Dikarenakan dari? Alasannya tidak jelas, ya kan? Kalau alasannya katanya venue nggak ada. Saya bilang kalau tenis meja itu PON, ruangannya bisa pinjam ruangan rapat Polda, ruangan rapat Kodam, ruangan rapat di bandara, itu bisa dipakai. Pakai tenda, kasih AC bisa. Jadi tidak harus membangun gedung yang mewah gitu loh. Nah, sempat dilarang ini juga aneh. Kenapa tidak ada yang, karena yang melaksanakan bukan saya aja, saya dalam posisi diam. Jadi ini memang dikarenakan dualisme ya Pak Bugro, tidak mengikuti PON. Kalau dualisme ya masih dualisme seperti ini. Tapi kalau KONI pusat melarang PON main di tenis meja itu sangat aneh. Jadi aneh, ya. Ketua KONI pusat pun mungkin belum pernah membaca Undang-Undang 3 2005 atau PP-nya. Itu kawan saya, tapi saya sampaikan, tolong nih, saya kalau manggil kan karena kawan deket ya Marsiano, lu baca undang-undang bagaimana seharusnya gitu loh. Nah, tapi mungkin, ini masih dualisme, PON nggak dimainkan, jangan. Kasihan atletnya, kasihan pelatih, kasihan wasit. Kalau pengurusnya masih di pengadilan silahkan, nggak apa-apa gitu aja. Ya, baik. Kita beralih ke Bang Wan Alfi Syahrin. Iya. Yang ada di daerah. Tentu sudah melakukan persiapan yang banyak nih. Kalau kita berbicara tentang PON nih, tentu sudah melakukan persiapan yang sudah banyak. Kemudian tidak dapat mengikuti PON. Itu bagaimana? Iya, kembali makan korban. Makan korban. bukan dalam suatu daerah, bukan dalam cakupan kecil ya, tetapi secara nasional. Iya, skala nasional. Karena PON merupakan ajang nasional dari Indonesia, olahraga Indonesia. Yeah. Kemudian atlet, pelatih, wasit jadi korban yang paling kejam di agenda PON ini. Karena persiapan mereka karena COVID kemarin diperpanjang PON-nya, harusnya 2020 jadi 2021 dilaksanakan. Itu merupakan catatan sejarah yang buruk bagi olahraga tenis meja di Indonesia. Tapi pada PON sebelumnya bagaimana? Pada PON kan pada tahun 2021 ya di Papua. Pada PON sebelumnya sempat mengikuti PON juga? Atau memang tidak mengikuti? Ikut. Kalau PON di Jawa Barat ya Pak? Ya, PON Jawa Barat. Jawa Barat PON ada. Riau juga mengirimkan. Iya, atlet. Berarti memang para PON Papua yang memang tidak dapat mengikuti. Jadi persiapannya itu bagaimana tuh? Bisa dijelaskan lagi persiapannya? Segala proses yang dilakukan rupanya tidak dapat mengikuti PON. Iya, sia-sia. Semua yang kita rencanakan atau yang telah dilaksanakan oleh pelatih, wasit, persiapan-persiapan atlet dalam mengikuti latihan-latihan yang diharuskan dan diberikan uang pembinaan tiap bulannya oleh KONI, itu menjadi sia-sia ketika cabang olahraga tenis meja tidak diadakan di PON Papua. Oke, begitu. Berarti bukan karena ada dualisme juga berarti ya? Kalau dari PON Papua sendiri, atau memang karena dualisme betul? Kalau isunya dualisme. Isunya memang dualisme. Tapi tetap kita yang melaksanakan PON itu PB ya Pak? Iya. Oh berarti PB yang mengambil andil ya berarti ya? Ambil andil PB, dia yang melaksanakan PON. Ya harusnya kita hadirkan juga narasumber dari PB ya Pak? Iya. Oke, baik. Kita coba membahas tentang apa yang sudah diselenggarakan pada hari ini. Bahwasanya Bang Wan Alfi Syahrin selaku Ketua Panitia Kejuaraan Tenis Meja antar PTM Riau ini dalam rangka apa sebenarnya diselenggarakan?
Iya, baik. Kejuaraan tenis meja antar PTM Seriau ini merupakan semarak, saya bilang tadi ya, kegembiraan kami sebagai Pengprov PTMSI yang telah diberikan mandat dan akan dikukuhkan nantinya di hari Minggu jam 4 sore. Untuk itu ya, kami melaksanakan event kejuaraan tenis meja antar PTM Seriau. Tujuan utama dari kejuaraan ini adalah silaturahmi. Terus adanya kembali silaturahmi antara pengurus pusat Bapak Ugroseno dengan pengurus Pengprov PTMSI Riau yang akan dilantik bersama atlet-atlet dan pelatih wasit di Riau dan tentunya masyarakat Riau semuanya. Dan itulah yang kami sayangkan ketika kita sebagai wadah penyelenggara untuk ajang silaturahmi ini terjadi pencekalan dan dengan ancaman-ancaman terhadap atlet-atlet produktif, yang mana atlet-atlet itu akan berprestasi nantinya hingga internasional, tentu melalui Pak Ugroseno kalau ke internasional nantinya, seperti ajang SEA Games di Vietnam ini ya Pak. Nah, baik, berarti akan melakukan pengukuhan tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi. Iya. Berarti telah memasuki kepengurusan baru dari PTMSI Riau sendiri. Iya. Itu apakah ada program-program yang sudah direncanakan ke depannya kalau untuk kepengurusan baru? Iya, kita akan melakukan dalam waktu dekat event Ramadan Cup. Terus akan melaksanakan kejurda di setelah Lebaran nanti. Terus ini menjadi PR kita akan membuat, atau dah saya usulkan tadi kepada Ketua PTMSI sama Pak Ugroseno, kita akan ciptakan GOR tenis meja yang permanen di Provinsi Riau. Mudah-mudahan itu menjadi cita-cita kita yang paling saya inginkan, dan teman-teman tenis meja, atlet, pelatih di Provinsi Riau yang kita inginkan itu adanya venue tenis meja yang permanen. Venue tenis meja yang permanen. Iya, tidak bercampur dengan yang lain-lain ya Pak. Seperti itu Pak. Itu sudah diajukan? Udah tadi. Sudah diajukan. Kapan diajukan? Tadi saat saya pidato pembukaan kejuaraan ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian itu menjadi PR bagi kami Pengprov PTMSI Riau ke depannya. Iya. Oke, baik. Saya juga ada membaca suatu artikel nih Bang Wan Alfi, bahwasanya pengurus tenis meja Riau gelar rapat perdana, kemudian bahas pengukuhan hingga persiapan ke Jurda. Di rapat perdana ini apa yang dibahas waktu itu? Ya, baik. Yang kita bahas adalah pertama, persiapan pengukuhan pelantikan Pengprov PTMSI Riau yang akan kita laksanakan hari Minggu besok. Kemudian event kejuaraan ini untuk memeriahkan pengukuhan nanti. Di pengukuhan nanti akan kita laksanakan pembagian hadiah para pemenang di event kejuaraan ini. Kita lakukan hari Jumat sama Sabtu, ini sedang berlangsung. Sebentar lagi jam 4 sore akan berlangsung ganda veteran umur 50 tahun plus atau kelahiran tahun 72. Kelahiran tahun 72. Ya. Oke. Besoknya akan ada nomor pertandingan Divisi 2 Riau. Divisi 2 Riau. Wah, itu yang membludak sekali pesertanya. Mungkin satu hari besok belum tahu selesai hari Sabtu itu. Ini dilakukan ajang seperti ini apakah merupakan suatu pembinaan atau pencarian bibit untuk kejuaraan selanjutnya? Bagaimana? Seperti tujuan pertandingan ini murni ya, memeriahkan, menyemarakkan pengukuhan pengurus Pemprov PTMSI Riau nantinya. Dengan kepengurusan yang baru, kita ingin atlet-atlet mengetahui program-program kami nantinya dan mengenal lebih dekat atlet, para pelatih, para pengurus Pengprov nantinya untuk bisa bersama-sama memajukan tenis meja Riau dan Indonesia
untuk bisa bersuara di internasional tentunya. Berarti tidak jauh dari untuk mengikat suatu silaturahmi lah lagi ya, Iya. dari PTMSI Betul Riau sekali, sendiri. Pak. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Ugro Seno. Kita sedikit lari dari suatu permasalahan tadi ya, Pak Ugro. Ya. Dari secara nasional sendiri, pembinaan para atlet tenis meja ini secara nasional tuh bagaimana, Pak? Secara nasional? Ya, jadi sejak 2013 sampai 2022 nih, ya kalau dihitung hampir 9 tahun ya. Jadi kaderisasi itu belum bisa tercipta. Karena ya situasi dualisme tadi. Kaderisasi belum bisa dilakukan, belum bisa terciptakan dilakukan. karena Jadi, dualisme tadi. Iya, karena atletnya yang kita bawa, kita mau cari bibit baru itu susah karena kadang-kadang di Pengprovnya nggak berani karena nggak ada kepengurusan dari kita gitu kan. Iya. Sayang gitu loh. Nah, sampai Asian Games 2018 sepertinya sudah maksimal atlet kita. Sudah ke luar negeri, ke Jerman, ke ke Swedia, ke Hungaria, ke China, kemana-mana kok prestasi atlet kita nggak bisa. Akhirnya saya putuskan sekarang ini harus dihidupkan kembali di nasional dan untuk kepentingan internasional, ya kan? Jadi 2022 ini melalui program kegiatan kita, masing-masing provinsi nanti sebelum bulan Juli ini sudah melaksanakan kejuaraan daerah. Kejuaraan daerah. Kejuaraan daerah nanti mungkin U15 dan U19, ya kan? Nanti yang terbaik di U19 2 putra 2 putri, nanti kita laksanakan seleksi nasional di Jakarta atau di Yogyakarta atau tempat lain yang kita bisa tentukan lah. Nah, seleksi nasional nanti akan kita pilih 4 putra dan 4 putri terbaik. 4 putra dan 4 putri terbaik. Kita harapkan yang usianya masih di bawah 19, gitu loh. Karena atlet di China, di Jepang, karena usianya memang muda-muda. Tempat kita udah di atas 20 rata-rata, udah fisiknya sudah nggak ini lagi, nggak bagus lagi. Nah, hasil seleknas tadi 4 putra 4 putri, saya tahun 2021 sudah memutuskan bersama kawan-kawan, bersama tim untuk mengundang pelatih dari Korea. Mengundang pelatih dari Korea Ya. untuk Kita kontrak untuk melatih. Untuk melatih Ya, pelatih atlet kita. Ya. semua provinsi nasional dan cakupan Ya, nasional. dipusatkan di kita. Oh, nanti dipusatkan. sekarang kan di Kudus nanti pelatihan. Kemarin di Jakarta. Nah, pelatih Korea ini kalau kita kontrak sampai ya kalau bisa 2 tahun 3 tahun ya. Sama dengan PSSI sepak bola kan pelatih Korea. Iya. Nah, baru dilihat nih. Jadi waktu pelatih Korea datang, nanti mereka lihat oh, ini perlu diperbaiki. Karena atlet kita nih susah mau ngambil Eropa kurang tinggi, mau ngambil ke Asia kurang lincah gitu loh. Jadi ini sekarang kita banyak ngambil yang stylenya Asia. Asia. Ya. Nah, nanti setelah dilatih 2 bulan, kita siapkan tryout keluar. Karena bermain di luar kan harus punya pengalaman nih. Nah, setelah tryout di luar, nanti kembali ke klub atau kepada PTM masing-masing. Nah, mereka sudah bisa meningkatkan diri masing-masing. Jadi suatu saat kalau ada kejuaraan tenis meja tingkat Asia Tenggara, Asia ataupun internasional, ini sudah ada bibit nih. Sudah ada bibit. Ya, sudah ada bibit yang bagus. Nanti tahun depan kita seleksi lagi, promosi degradasi. Nah, yang kira-kira kurang bagus ya kita cari yang baru. Karena saya rindu apa ya? Anak muda Indonesia yang bisa berprestasi di dunia. Ya kan? Saya melihat nggak ada susahnya kayak pemain dari China, pemain dari Jepang, Korea, ya kan, dari India. Nggak tahu India tuh tiap hari kok bisa latihan, nggak tahu makan apa. Saya pengen tanya kenapa kamu bisa bagus gitu. India kemarin di Asian Games bisa dapat medali perunggu dia, ya kan. Nah ini kita coba kembangkan kalau di tingkat Seata nanti, di tingkat SEA Games nanti di Vietnam kita bisa menghasilkan emas. Prediksi saya emas bisa karena ada prediksi emas ya. Satu atlet yang usianya masih 17 ini lihat potensial setelah mencoba tryout kemarin di bulan September 2021 di di Doha, Qatar. Itu pelatih-pelatih dari negara ini kayak Kazakhstan,
dari Korea Selatan kaget kok Indonesia sekarang sudah mulai baik. Iya. Jadi ya saya sebagai ketua umum. Berarti dari PTMSI sendiri mempunyai relasi internasional berarti ya? Iya, kita kalau minta pelatih asing itu harus konsultasi dengan Federasi Asia Tenis Meja Asia. Siapa kira-kira? Kita direkomendasi satu dari Belarus waktu itu, satu dari Korea Selatan. Mana nih? Wah, ini Belarus nih nanti stylenya Korea. Atlet kita kan tidak ada yang tingginya di atas 190. Susah kan? Nah, kita putuskan Korea. Iya. Jadi tadi Pak Gurseno sempat mengatakan dari federasi mana tadi Pak? Federasi Asia. Ini mohon maaf nih kalau misalnya kita menyebutkan lebih support kemana? Ke PP atau ke PB yang federasi ini? Kita yang diakui kita PP. Yang memang diakui dari PP sendiri. Diakui oleh internasional dari dulu. Ini kepengurusan yang sudah berlangsung sejak 59 tahun 1963 ini. Kepengurusan loh ya. Itu sampai sayang diakui ITTF ini internasional, diakui ITTU Asia maupun SEATA kepengurusan kita. Makanya 2019 kita dipercaya mengadakan kejuaraan tenis meja Asia di Jogja. Tenis meja Asia di Jogja. Asian Table Tennis Championship di Jogja. Itu dipercaya seperti itu kan tidak semudah apa yang bisa dikatakan bahwa oh Pak Ugro tidak diakui internasional. Kita diakui internasional. Diakui internasional. Luar biasa. Respon dari Bang Wan Alfi sendiri bagaimana? Ini rupanya PP sudah mendapatkan pengakuan dari internasional. Itu benar sekali. Kalau PP merupakan wadah dunia internasional ke Indonesia. Jadi kalau atlet kita di Indonesia maupun atlet Riau yang berprestasi tingkat nasional, yang mau ikut SEA Games, yang mau ikut kegiatan-kegiatan internasional harus melalui PP. Karena PP merupakan pengurus pusat PTMSI yang diakui oleh internasional ITTF ya Pak. National Federation lah gitu. Ya. Ini tak lama lagi Pemprov yang akan dilaksanakan di Kuansing, tak lama lagi ini akan diselenggarakan nih. Pasti dari PTMSI sendiri akan ikut Pak? Atau bagaimana? Itu juga menjadi kemelut karena itu lokal biasanya ya? ke PB. Tapi kabarnya akan mengikuti juga sebenarnya. Iya. Insya Allah akan mengikuti. Iya. Tapi dikarenakan ada dualisme ini juga. Iya. Itu menjadi kekeliruan sampai saat ini. Ada solusi nggak yang akan diterima nanti atau yang akan dimusyawarahkan? Kalau dari kami tetap akan melaksanakan kejurda. Setelah kejurda pasti ada Porprofnya ya Pak. Iya. Kejurda itu sama dengan Porprov yang akan dilaksanakan di bulan 9. Kita akan mendatangkan minimal 6 kabupaten kota. Karena di Riau ada 12 kabupaten kota, kita akan mendatangkan 6 ya Pak. Untuk bisa mengikuti seleksi nasional atlet-atletnya nanti di U19 dan U15. Akan kita kirim ke Pak Ugro, atlet Riau. Oke, luar biasa ya. Iya. Kemudian saya juga ada membaca suatu artikel kabarnya dari PP sendiri, dari pengurus pusat sudah memberikan instruksi untuk menggelar kejurda ya Pak Ugro ya. Itu kejurda memang untuk secara nasional, misalnya semua provinsi lah maksudnya. Atau hanya satu daerah Riau saja? Seluruh provinsi. Seluruh provinsi. Jadi seluruh provinsi mengadakan kejurda. Kejurda maksud serentak dilakukan? Serentak mungkin beda waktunya nggak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah kalau kita belum ada kepengurusan di situ. Nah, nanti bagaimana atlet sama klub yang di situ? Nah, nanti akan kita carikan jalan keluar. Ya nanti salah satu klub di situ kita tunjuk untuk melaksanakan kejurda nggak ada masalah. Iya. Kesiapannya sudah sejauh mana itu? Hasil rakernas kemarin di Solo. Sudah kita laksanakan dan sudah sepakat ya. Juli adalah seleksi nasional, awal Juli ya. Jadi sebelum Juli semua kejurda sudah selesai. Setelah Lebaran itu kejurda sudah dilaksanakan. Berarti dilakukan kejurda ini memang di semua provinsi yang ada di Indonesia sesuai instruksi yang dikeluarkan dari PP PTMSI sendiri. Baik, kita kembali ke tema terkait kesiapan turnamen tenis meja
kesiapan turnamen ini, turnamen apa saja yang akan disiapkan ini? Saya ingin penjelasan dari Pak Ugro dulu. Kesiapan turnamen. Jadi gini, setelah seleksi nasional, nanti kita laksanakan kejuaraan nasional. Jadi seleksi nasional, kemudian ke kejuaraan nasional. Jadi kejuaraan nasional itu sifatnya lebih banyak lagi pesertanya lah. Kita akomodir yang U19, ya kan, kemudian ada senior, terus ada veteran, supaya kita lihat olahraga tenis meja ini ada gitu loh. Jadi yang ributnya biarin aja lah, nggak ada masalah. Yang penting kita kan tetap dilalui. Iya, bukan organisasi terlarang, itu kan kita berdasarkan Pancasila dan undang-undang, kita nggak usah takut. Itu kita mau kembangkan terus supaya tenis meja di Indonesia ya paling tidak bisa melihat prestasi bulu tangkis lah, gitu aja. Sama dengan bulu tangkis kan enak nanti ke depan. Jadi turnamen yang akan dilaksanakan itu memang di tahun ini? Itu setiap tahun harus. Setiap tahun? Setiap tahun. Ya. Jadi kayak industri olahraga lah supaya hidup. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Wan Alfi, kesiapan turnamen tenis meja. Kalau untuk daerah sendiri bagaimana kesiapannya? Kalau ke daerah kita mungkin akan membentuk dulu kepengurusan di setiap kabupaten kota yang ada di Riau. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ugro, minimal 6 kabupaten kota yang harus kita bentuk. 51 lah ya. Iya. 6 kabupaten kota yang akan kita bentuk kepengurusan PTMSI-nya di kabupaten kota. Kemudian akan kita laksanakan kegiatan kejurda itu, dan nantinya akan ada setelah kejurda kejurnas ya Pak. Iya, kejurnas. Kejurda dulu di provinsi, baru akan dilaksanakan kejurnas di tingkat nasional. Seleksi dulu, seleksi nasional. Seleksi nasional ya Pak. Kalau dari daerah sendiri, khususnya untuk Riau, seperti apa pembinaan yang dilakukan pada atlet? Kalau di Provinsi Riau, atlet itu biasanya dibina oleh PTMSI kabupaten kota, provinsi, dan PTM, Perkumpulan Tenis Meja, klub-klub ya. Klub ya? Iya. Seperti saya dulu sebagai atlet juga dibina di PTMSI, itu di PTMSI Kabupaten Bengkalis. Ya. Kemudian di PTM atau Perkumpulan Tenis Meja itu saya dibina oleh PTM Mandiri Riau yang ada di PTM Mandiri Riau, Pandau, Kabupaten Kampar. Jadi untuk selanjutnya pada tahun ini ada berapa agenda, ada berapa event yang akan diselenggarakan? Untuk sementara ini di Ramadan ada 2. Setelah Ramadan kita akan lakukan kejurda. Berarti ada 3 event besar yang akan kita laksanakan. Berarti ada 3 event besar yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Iya. Oke, baik, kita tahan dulu pembahasannya. Kita tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Kita kembali ke pembahasan. Tadi sempat dikatakan oleh Bang Wan Alfi Syahrin, ada 3 event yang akan dilakukan pada tahun ini ya? Iya. Event apa itu yang akan dilakukan? Iya, event kejuaraan tenis meja tentunya yang akan kita laksanakan. 2 di Ramadan Cup. Di bulan Ramadan ada 2 event. Kemudian setelah Ramadan mungkin kita akan melaksanakan pengukuhan dulu di Pengprov PTMSI Kabupaten Kota dengan syarat 6 kabupaten kota ya Pak. Kemudian akan kita laksanakan kejurda. Iya, untuk diseleksi nasional nantinya oleh Pak Ugro di tingkat nasional atlet-atlet kita. Berarti ada 3 event yang akan diselenggarakan tahun ini. Iya. Baik, kita sudah memasuki ke akhir sesi pembahasan. Bahwasanya ada beberapa kesiapan turnamen yang akan dilaksanakan dari PTMSI Riau sendiri, dan juga setelah dilakukan event ya sekarang yang dilaksanakan selama 2 hari ya, hari ini dan juga hari besok. Iya, Sabtu. Oke. Berarti itu untuk menyemarakan pengukuhan pengurus provinsi PTMSI Riau. Iya. Yang telah dilantik ya Pak. Di SK kan ya Pak? Iya. Oke. Pengukuhan ya. Baik, kita sudah sampai di sesi akhir. Kami menginginkan dari kedua narasumber kita, Wan Alfi Syahrin, kemudian ada Pak
Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugroseno SH. Saya ingin Pak Ugro sendiri memberikan suatu kesimpulan ataupun closing statement di pembahasan kita pada hari ini. Ya, saya berharap dari Indonesia ini lahir atlet-atlet potensial yang bisa berprestasi dunia. Jadi biasanya orang melihat, wah kita kalah sama China, kita kalah sama Korea, kalah sama negara-negara Eropa. Kita jangan berpikir gitu. Jadi saya pengen lihat mungkin seperti di Rio nih. Masa di Rio nggak ada satu aja yang bisa menjadi atlet dunia. Dari Rio mendunia, mungkin dari Papua mendunia, itu harusnya tercipta. Jadi para pengurus-pengurus itu harusnya mendukung kalau ada kegiatan olahraga. Jangan halangi. Itu sudah diatur di undang-undang, jangan halangi. Dukung olahraga. Kalau perlu sumbang uang gitu loh, jangan memberikan support. Iya, ya, baik itu material dan juga moral. Datang lihat itu. Jadi nggak usah lihat, kita ini bukan musuh, bukan apa, ya udah nonton. Jadi nggak ada perasaan ini atlet saya, ini bukan, nggak ada. Yang ada ya atlet tenis meja, bukan atletnya Ugroseno, bukan atletnya Dedi, bukan. Atlet tenis meja itu yang harus ditanamkan. Harus ditanam. Oke, baik. Selanjutnya Bang Wan Alfi Syahrin, silakan memberikan sebuah kesimpulan ataupun closing statement-nya. Baik, harapan kami sebagai pengurus Provinsi PTMSI Riau, kami ingin sekali mencetak atlet di Provinsi Riau sehingga bisa bersaing dan bisa menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional nantinya. Besar harapan kami sebagai atlet, pelatih, pengurus Pengprov PTMSI Riau untuk selalu diberikan kesempatan untuk memiliki sertifikat nasional maupun internasional, baik itu dari wasit, baik itu dari pelatih. Kita perlu loh ada pelatih internasional Putra Riau atau Putri Riau ke depannya. Dan kita butuh juga wasit yang bersertifikat nasional maupun internasional. Kita sekarang punya nasional, daerah ya Pak. Tapi kalau internasional, menurut pantauan kami belum ada pelatih Riau yang memiliki sertifikat internasional. Nanti mungkin kita akan ngobrol lagi dengan Pak Ugroseno ke depannya. Itu menjadi PR kami sebagai pengurus Pengprov PTMSI Riau. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugroseno SH selaku Ketua Umum Pengurus Pusat PTMSI, dan juga Wan Alfi Syahrin selaku Ketua Panitia Kejuaraan Tenis Meja antar PTM se-Riau, kemudian mantan atlet tenis meja Riau. Terima kasih Pak Ugroseno, terima kasih Bang Wan Alfi, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik pemirsa, terkait tema tentang kesiapan turnamen tenis meja ini sudah kita bahas, sudah kita ketahui bersama. Mudah-mudahan untuk kedepannya PTMSI Riau dan juga pengurus pusat PTMSI tetap produktif dalam melakukan berbagai event ataupun berbagai kejuaraan. Saya Berlian Afrendi, sampai jumpa.